siap untuk memuji Tuhan pagi hari ini? Haleluya.
dalam surga. Engkau tahu tujuan kami Tuhan datang beribadah di tempat ini Tuhan. Selain untuk memuji, membesarkan nama-Mu, kami juga meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau Allah di atas segala raja, Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang penuh kuasa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami Tuhan saat ini untuk mendengarkan firman. Mari Roh Kudus Kau berbicara di dalam hati kami. Roh Kudus penuhi hati kami, pikiran kami. Roh Kudus, kami membutuhkan urapan kuasa Tuhan di tengah-tengah kami saat ini. Berkarya melalui firman Tuhan. Roh Kudus, kami siapkan hati kami, Engkau isi hati kami dengan firman supaya menjadi kekuatan, menjadi rema di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Urapi bibir mulut lidahnya, urapi Tuhan dari ujung rambut sampai di telapak kaki. Urapan kuasa-Mu mengalir Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau berbicara melalui hamba-Mu kepada kami semua Bapa. Kami serahkan Tuhan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita, dengan penuh kekuatan, penuh hikmat yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau berfirman bagi kami Tuhan. Kami siap mendengarkannya. Segala kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada-Mu, roh-roh yang orang kuat sekitar kami Tuhan, roh-roh yang ingin mencuri menik firman-Mu, roh-roh tersinggung Tuhan, roh-roh apapun egois Bapa, kami hancurkan, kami patahkan, kami tolong dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Roh Kudus, mari kita bekerja bersama-sama. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Selamat pagi, Shalom. Kita percaya bahwa hari ini dikhususkan buat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa kita sudah setting baik-baik dari rumah. Apa yang saudara mau berikan buat Tuhan, yang pertama pujian dan penyembahan, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua merenungkan firman Tuhan. Terus kita berdoa. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, saya berbicara tentang dipilih dan diurapi. Amin. Bapak Ibu dipilih Tuhan dan diurapi Tuhan. Amin. Ya. Untuk itu mari sama-sama kita membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Perlengkapan rohani ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini, melawan roh-roh yang jahat di udara. Ayat 12 sekali lagi tuh. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu percaya Bapak Ibu dipilih dan diurapi Tuhan? Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kita sudah membaca di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 12, ya. Di situ berbicara tentang perlengkapan rohani, Bapak Ibu. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan yang pertama pemerintah-pemerintah, yang kedua penguasa-penguasa, yang ketiga penghulu-penghulu, bahkan melawan roh-roh jahat di udara, Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya bisa merasakan dan saya bisa mengalami bahwa
di dalam dunia yang Tuhan tempatkan dalam diri saudara dan saya diami sampai saat ini, ada yang namanya dunia tersendiri, yaitu dunia penguasa-penguasa, bahkan penghulu-penghulu udara, bahkan pemerintah-pemerintah, Bapak Ibu. Nah, dunia itu sementara dia terhinggap, bahkan dia sementara meresapi di dalam dunia yang kita tinggal, Bapak Ibu. Ya, jadi saya percaya bahwa Alkitab berkata, lawan kita bukan darah dan daging. Nah, darah dan daging ini berbicara tentang manusia, darah dan daging ini berbicara tentang pribadi kita, berbicara tentang kehidupan manusia, Bapak Ibu. Jadi ingat baik-baik, Bapak Ibu, musuh kita bukan manusia, amin. Musuh kita bukan istri kita, bukan suami kita, bukan anak-anak kita, tetangga kita, bahkan kita yang ada di dalam Tuhan. Kita bukan musuh, amin. Karena Alkitab berkata, lawan kita bukan darah dan daging. Ya. Lawan kita sebenarnya apa, Bapak Ibu? Yang pertama, Alkitab sudah menjelaskan bahwa ayat yang ke-12, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi yang pertama pemerintah, yang kedua penguasa, yang ketiga roh jahat atau roh gelap, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ya. Jadi sementara Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, roh yang tadi saya sebutin, Bapak Ibu, ini sementara merajalela di dalam dunia, Bapak Ibu. Ya, roh ini sementara merajalela dalam rumah tangga orang Kristen. Roh ini sementara bekerja di dalam gereja, Bapak Ibu. Ya, karena sementara kita tiap-tiap hari, sementara kita mengalami peperangan, Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan ini mengajak kita untuk kita tetap menggunakan senjata Allah. Kalau kita lihat bersama, Bapak Ibu, pelayanan yang kita menyaksikan, yang kita sudah lihat dalam bentuk apapun, ya, bahkan dengan sendirinya kita sudah libatkan diri kita dalam pelayanan-pelayanan, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu yang berkati Tuhan, maksud saya gini, ya, pelayanan apa? Pelayanan yang sementara kita lihat, bahkan kita masuk di dalamnya, ya, kita sudah terlibat, bahkan kita sudah merasakan, Bapak Ibu. Ya, pelayanan apa yang Bapak Ibu tidak pernah rasakan? Ya, pimpin pujian, singers, atur kursi, aser, kolekta, semua pelayanan, berkhotbah, ya, mengadakan tanda mujizat, kesembuhan, membangkitkan orang mati, apalagi Bapak Ibu yang kita dengar, bahkan kita mengalami dalam pelayanan, apalagi, ya, ada banyak Bapak Ibu yang kita ketahui bersama, Bapak Ibu, ya. Tetapi pelayanan yang satu ini sangat minim, Bapak Ibu. Bahkan pelayanan yang satu ini hampir-hampir tidak ada. Ya, kalau berbicara pelayanan, semua sudah mengalami pelayanan, ya Bapak Ibu, ya. Tetapi pelayanan yang berbicara tentang peperangan rohani, berbicara tentang melawan setan, berbicara tentang melawan kuasa gelap, berbicara tentang melawan kuasa-kuasa okultisme, itu sangat minim, bahkan tidak ada di gereja-gereja, Bapak Ibu. Ya, makanya saya punya tema ini, dipilih dan diurapi Tuhan, Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Bahkan ada pelayan-pelayan Tuhan mengalami peperangan rohani, mereka kadang-kadang kaget. Ya, mereka kadang-kadang bingung, ini apa? Ya, tapi ingat baik-baik, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, pelayanan sesungguhnya, ya, bukan saja kita berkhotbah, bukan saja saya berkhotbah, bukan saja kita berdoa orang sakit sembuh, bukan saja banyak hal, Bapak Ibu. Tetapi pelayanan yang Tuhan maksud dalam firman Tuhan ini adalah pelayanan roh, adalah pelayanan api, pelayanan yang harus diurapi Tuhan. Ya. Dan saya mau katakan buat Bapak Ibu yang berkati Tuhan, Alkitab menjelaskan, ya,
banyak terpanggil, sedikit yang dipilih Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, semua orang terpanggil dalam rencana Allah. Yang pertama mengasihi Tuhan dan beribadah dan percaya kepada Tuhan. Tetapi ingat baik-baik Bapak Ibu, sedikit itu berbicara tentang urapi atau pengurapan atau dipilih Tuhan secara khusus. Bukan saja berbicara sedikit diselamatkan Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, kita lihat ya, Alkitab menjelaskan bukan melawan darah dan daging atau melawan saudara kita sendiri atau tetangga kita atau orang-orang yang bersahabat dengan kita. Tetapi Alkitab menjelaskan ya, kita melawan penghulu penguasa di udara dan pemerintah. Berbicara pemerintah itu berkaitan dengan lingkup ya, atau lembaga atau penguasa yang dipimpin ya. Sama hal dengan kuasa kegelapan, roh jahat, roh intimidasi ya, roh-roh yang memang yang tidak berkenal, yang tidak ada ya, dan sementara ada merajalela ya. Dia punya pemerintah Bapak Ibu. Bahkan dia bisa menguasai ya seluruh bumi ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang dimaksud saya saat ini, kita harus mempunyai pelayanan spiritual ya, pelayanan khusus Bapak Ibu ya. Saya, kalau kita lihat gini Bapak Ibu, kita lihat banyak hal di luar sana. Kalau orang mengalami ya kerasukan setan, bahkan tempat yang dia tinggal merasa tidak nyaman dan sebagainya. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, tadi saya katakan tidak semua orang diurapi Tuhan ya, tidak semua orang diurapi Tuhan. Tetapi ingat baik-baik Bapak Ibu yang berkati Tuhan, kita lihat bahwa ketika dia memanggil pelayan Tuhan untuk berdoa dan sebagainya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu pernah lihat, dan kalau secara saya pribadi, itu kalau kita lihat, kalau tidak, maaf ya, kalau tidak diurapi Tuhan, setan itu makin menjadi-jadi. Dia sangat jahat, Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Ya, makanya saya tekankan, harusnya kita mempunyai pelayanan spiritual, pelayanan yang memang diurapi Tuhan, ya, bukan pelayanan asal banting Bapak Ibu, asbum, asal bunyi Bapak Ibu ya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang berkati Tuhan, Tuhan mau supaya kita mempunyai kuasa. Tadi saya dengar puji-pujian itu dari awal ya, itu berbicara tentang kuasa. Ya. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara, saya katakan sekali lagi, saudara bukan melawan COVID-19 ya, tapi saudara melawan apa? Roh-roh teritorial Bapak Ibu. Itu lebih jahat daripada COVID-19 atau Corona ya. Sementara roh-roh itu dia menyebar, tapi Bapak Ibu tidak tahu ya, menyebar, merasuki orang-orang Kristen, mengintimidasi orang-orang Kristen ya. Dan roh-roh itu yang selalu membuat orang Kristen jatuh di dalam dosa Bapak Ibu ya. Makanya saya katakan, Alkitab berkata banyak terpanggil, tetapi sedikit yang dipilih Bapak Ibu. Artinya kita semua terpanggil untuk jadi orang percaya ya, untuk masuk dalam rencana Allah yang super ajaib. Yang dimaksud dipilih itu, yang dimaksud adalah yang diurapi Tuhan ya. Dan saya mau katakan, tidak semua orang Kristen diurapi Tuhan ya. Itu ada pemilihan-pemilihan dari Tuhan khusus. Tujuannya sederhana Bapak Ibu, kita sebagai garda terdepan ya, ini sebagai garda terdepan ya. Tapi ingat baik-baik Bapak Ibu, gereja Tuhan, orang percaya mempunyai garda terdepan ya. Kalau Bapak Ibu yang diberkati Tuhan,
Jangan main-main Bapak Ibu, saya mau katakan. Artinya, kita harus serius dengan Tuhan. Mungkin saat ini Bapak Ibu tidak mengalami kejadian peperangan rohani, tapi ingat baik-baik Bapak Ibu. Bapak Ibu mau tidak mau, Bapak Ibu harus mengalami. Gitu. Kalau Bapak Ibu mengalami, ingat Bapak Ibu, jangan panik, jangan panggil pendeta. Saya percaya Bapak Ibu diurapi Tuhan, amin. Karena banyak orang Kristen diserang, ya, banyak orang Kristen diintimidasi, bahkan disantet dan sebagainya. Bapak Ibu bingung, bahkan pergi kepada orang-orang pintar, ya, dukun-dukun. Ini saya sakit apa? Pergi ke dokter tidak sembuh, berdoa tidak sembuh. Saya sakit apa om, tante tolong dulu. Saya sakit apa? Oh ada orang kirim kuasa kegelapan. Oh gitu. Lalu lebih ekstrimnya lagi, orang siapa itu? Oh tetangga. Bahaya Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Saya mau katakan setan tidak mungkin mengusir setan Bapak Ibu, ya. Nah tetapi sesungguhnya Bapak Ibu yang berkati Tuhan, kita ini adalah garda terdepan Tuhan, ya. Sebab itu Alkitab mencatat bahwa sediakanlah atau persiapanlah diri saudara dan saya untuk masuk dalam perlengkapan rohani dengan tujuan untuk melawan penghulu-penghulu udara, pemerintah-pemerintah, bahkan kuasa-kuasa gelap Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Sementara roh-roh penghulu udara, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, ya, dia merajalela, ya. Tidak banyak Bapak Ibu orang Kristen mati dibunuh oleh setan, ya. Tidak banyak Bapak Ibu. Banyak orang Kristen mati dibunuh oleh setan Bapak Ibu, ya. Kita tidak tahu itu Tuhan panggilkah atau Tuhan izinkankah, tapi banyak orang yang bunuh diri, ya. Banyak orang diintimidasi, ketakutan karena takut setan dan sebagainya, akhirnya mati dan sebagainya. Banyak orang tiap hari dirasuk dan sebagainya, akhirnya dicekik dan mati dan sebagainya dalam tidur Bapak Ibu. Ingat baik-baik Bapak Ibu, ini pelayanan ini adalah pelayanan khusus buat saudara, untuk mengatasi, ya, untuk melawan, ya, daripada penghulu udara Bapak Ibu. Sekali lagi saudara, saudara bukan melawan tetangga saudara, ya. Saudara bukan melawan istri, suami saudara, teman-teman saudara, ya, tetapi saudara melawan penghulu udara. Saudara lebih takut yang mana? Musuh berhadapan secara terang-terangan, kelihatan, apakah musuh yang tidak kelihatan? Yang tidak kelihatan. Hah? Yang tidak kelihatan. Yang kelihatan. Yang kelihatan apa tidak kelihatan? Yang sangat berat dan sangat jahat musuh mana? Tidak kelihatan. Ini Bapak Ibu, firman Tuhan yang pagi hari ini. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, lebih baik saya tahu musuh saya, ya. Saya tahu orang siapa yang tidak suka saya. Lebih baik begitu Bapak Ibu, daripada ada pepatah bilang tikam di belakang. Itu berbahaya Bapak Ibu. Nah, tikam di belakang ini berbicara tentang kuasa-kuasa penghulu-penghulu udara. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita lihat musuh di depan kita, otomatis kita sudah siap. Oh, saya mau lawan beta, istilahnya gitu kan? Nanti tunggu, beta siap sekali. Siap apa? Perlengkapan, senjata duniawi, ya. Siap fisik, makan banyak, minum susu supaya fisik gua bisa lawan orang yang besar ini toh, seperti Daud dan Goliat. Tapi ingat baik-baik Bapak Ibu, Daud bukan dengan otot, ya. Nah Bapak Ibu berkati Tuhan, kita lihat musuh yang sangat ditakuti orang percaya bukan musuh. Alkitab berkata darah dan daging secara fisikal yang kita lihat, tetapi musuh yang sebenarnya Alkitab berkata dalam Efesus, musuh yang tidak kelihatan. Ini sangat berat bagi kita Bapak Ibu. Nah musuh yang tidak kelihatan ini Bapak Ibu, sementara dia menyerang Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu tidak tahu.
Bagaimana saudara bisa mengantisipasi musuh yang tidak kelihatan ini? Bagaimana saudara bisa mengatasi musuh yang tidak kelihatan, Bapak Ibu? Karena musuh yang tidak kelihatan ini sangat berat. Musuh yang tidak kelihatan ini sangat jahat daripada musuh yang kelihatan, Bapak Ibu. Benarkah salah? Salah ke benar, Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu yang berkati Tuhan, sekali lagi, peperangan kita bukan melawan manusia di bumi ini, Bapak Ibu. Tetapi tiap-tiap hari kita melawan roh-roh penghulu-penghulu udara atau kuasa okultisme, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, kita lihat bahwa peperangan kita bukan melawan manusia daging di bumi ini, tetapi tiap-tiap hari kita melawan roh-roh okultisme. Ya, Bapak Ibu pernah dengar roh okultisme? Ya, okultisme itu ada dua istilah ya. Okul itu ajaran dan isme itu makhluk. Dari ajaran makhluk. Jangan ada pada kita, Bapak Ibu. Amin. Kita tidak mengenal yang bukan daripada firman Allah. Ya, hati-hati. Sekecil apapun, kalau kita berbuat itu dosa. Ya. Nah, ini sementara kita harus melawan roh-roh yang sementara menjadi apa? Pelajaran dalam turunan kita atau turun-temurun, Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita lihat Bapak Ibu. September tanggal 19 September 2019 tahun kemarin ya, kita mengalami gempa bumi. Kalau Bapak Ibu lihat, perhatikan ya, perhatikan Bapak Ibu. Ketika gempa bumi, ya kita lari kan, lari ke gunung. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di setiap rumah-rumah, ya setiap rumah-rumah Bapak Ibu dapati pasti ada orang yang berdoa. Betul? Toh? Kasih info, berdoa, keluarga berdoa. Ya. Tetapi lihat Bapak Ibu, tiap hari ini dunia ini tidak akan stabil dan tidak akan normal lagi, Bapak Ibu. Dia naik kepada COVID-19. Bapak Ibu lihat, awal orang berdoa, tetapi setelah menganggap biasa, akhirnya doa itu tidak ada, Bapak Ibu. Nanti dibukakan firman Tuhan. Ya, tidak ada nanti Bapak Ibu. Orang nggak biasa. Ya, corona itu biasa. Ya, corona tidak pakai protokol kesehatan itu juga biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, harus kita ikuti anjuran pemerintah, Bapak Ibu, jangan melawan. Ya, harus kita ikuti aturan pemerintah, protokol kesehatan. Tapi ingat Bapak Ibu, ada protokol surga. Amin. Ya, jadi gini Bapak Ibu. Nah sekarang, ya, saya kaget, ya, melihat orang semakin hari tidak bertobat karena sementara roh itu merasuk orang Kristen. Ya, roh okultisme, ajaran-ajaran kuasa gelap, kuasa apapun yang sementara intimidasi orang Kristen untuk hidup kesenangan, tidak mau berdoa, tidak mau cari Tuhan lagi, Bapak Ibu. Sekarang ini roh judi sangat kuat, Bapak Ibu. Togel, ya, saudara yang nonton siaran langsung, stop berjudi, ya, karena memang sementara Bapak Ibu. Kalau kita tidak kuat, makanya Alkitab bilang, pergunakanlah senjata Allah supaya kita kuat mengantisipasi yang namanya apa? Kuasa-kuasa okultisme atau kuasa penguasa udara, pemerintah penghulu udara. Semua itu ada kuasa, Bapak Ibu. Makanya Tuhan mau katakan di pagi hari ini supaya saudara siap, ya, untuk apa? Melengkapi hidup saudara untuk melawan musuh saudara yang tidak kelihatan itu. Karena musuh yang tidak kelihatan itu sangat berbahaya, Bapak Ibu. Saya minta satu orang tolong bacakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Demikian Ya. bunyi firman Tuhan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Puji Tuhan. Ada kalimat di situ saya
dibuka rahasia bahwa ada kalimat dapat ditelan. Tahu Bapak Ibu tahu? Nah, berarti ada lawannya dapat ditelan dan tidak dapat ditelan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai kita yang ada di sini dapat ditelan Bapak Ibu. Tetapi saya percaya saudara dipilih Tuhan, saudara diurapi Tuhan, saudara tidak dapat ditelan. Amin. Ya, dan saya sangat percaya Bapak Ibu, ketika orang yang tidak dapat ditelan, dia setiap hari, setiap menit, dia membangun hubungan dengan Tuhan. Dia membangun relasi dengan Tuhan, sehingga dia tidak dapat ditelan oleh singa yang mengaung-ngaung, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, nah, kita lihat Bapak Ibu, Alkitab menjelaskan dapat ditelan, berarti ada tidak dapat yang ditelan. Ya, nah, tidak dapat ditelan itu Bapak Ibu, itu orang, sekali lagi, orang-orang yang tiap-tiap hari dia membangun hubungan dengan Allah, atau dia membangun relasi komunikasi dengan Tuhan, sehingga dia dapat perlindungan yang istimewa daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tolong baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Iya, Tetapi kamu akan menerima kuasa Ya. kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, Iya. dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, Alkitab menjelaskan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Tuhan, kalau urapan Tuhan turun kepada kamu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah diberikan kuasa. Amin. Jadi kita harus mengambil kuasa itu, Bapak Ibu. Ya, kita harus mengambil kuasa itu, ya, untuk digunakan melawan apa Bapak Ibu? Kuasa-kuasa penghulu-penghulu udara, bahkan secara khusus kuasa okultisme. Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Jadi saya percaya pasti saudara akan mengalami yang namanya peperangan rohani. Ingat Bapak Ibu, harus kuat Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, kita sudah diberikan kuasa, dan kuasa itu kita ambil untuk melawan kuasa-kuasa, ya, kegelapan atau kuasa-kuasa okultisme Bapak Ibu. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu Ya. untuk menginjak ular Ya. dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, Ya. sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Puji Tuhan. Amin. Saudara-saudara punya kuasa. Alkitab menjelaskan dengan jelas, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Bapak Ibu, bayangkan, kalajengking dan ular itu sangat berbahaya. Bapak Ibu bayangkan, ya, kalajengking, ya, ini sangat beracun Bapak Ibu. Yang secara fisik kita lihat, apalagi diberikan perumpamaan tentang kuasa setan, itu lebih jahat Bapak Ibu. Racunnya minta ampun. Ya, dia katakan begini, untuk menginjak ular, kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Kuncinya sederhana Bapak Ibu, kita akan akhiri. Kuncinya sederhana. Ya, bagaimana kita harus bisa melengkapi hidup kita dengan senjata Allah dan melawan kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh mantra, roh-roh intimidasi, bahkan orang yang kerasukan, bahkan kita merasa tempat itu angker dan sebagainya Bapak Ibu. Kuncinya sederhana Bapak Ibu. Efesus 6 ayat 16, 17 sampai 18. Tolong bacakan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan,
Ayat 16 dia berbicara dalam segala keadaan pergumulan, ya. Pergunakanlah perisai iman. Ya. Yang pertama yang kita bisa mengatasi lawan yang tidak kelihatan ini, Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus memiliki iman. Ya. Kita harus memiliki iman. Kalau berbicara iman, situasi dan kondisi bisa merubah dengan sendirinya iman saudara. Betul? Betul tak salah? Betul tak? Nah, itu. Kondisi dan situasi yang kita alami di mana saja di rumah tangga pelayanan itu dengan cepat bisa merubah iman kita. Makanya saya katakan sekali lagi, saudara melawan bukan dengan pikiran saudara, bukan dengan kekuatan saudara, saudara akan jatuh bangun. Ya, saudara harus mempunyai prinsip iman yang teguh. Ya, tolong dan tidak tolong tetap beriman kepada Yesus. Amin. Iya Bapak Ibu. Karena dengan sendirinya ketika kita beriman teguh, Alkitab berkata berdiri di atas batu karang yang teguh, engkau tidak diombang-ambingkan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, kita harus mempunyai iman, ya, yang tetap stabil, maupun kondisi kah, keadaan kah, apapun yang di depan kita, tidak peduli, harus stabil. Iman harus stabil. Itu yang pertama. Nah, bagaimana iman harus stabil? Di dalam ayat yang ke-16, ayat yang ke-17, dia berbicara tentang firman. Iman tanpa dasar firman bukan iman, Bapak Ibu. Jangan bicara iman kalau saudara tidak mengalami iman. Ya, saya beriman, hati-hati Bapak Ibu. Nah, bagaimana iman ini bisa stabil? Saudara yang kedua, saudara harus memiliki firman. Ayat 17 berkata, saudara harus memiliki firman sebagai landasan hidup saudara untuk menguatkan saudara, ya, supaya iman saudara bertumbuh dan tetap kuat. Nah, bagaimana firman ini melekat dalam hidup saudara? Tiap hari baca firman, itu sederhana. Amin. Tiap hari baca firman. Karena Alkitab berkata, aku hidup bukan oleh roti saja, melainkan firman yang dikeluarkan oleh Allah. Ya, jadi Bapak Ibu yang berkati Tuhan, saudara iman tanpa libatkan firman sebagai landasan dalam iman saudara, itu bukan iman. Ya, jangan bicara iman tapi kalau saudara tidak mengalami iman. Itu yang kedua, saudara harus memiliki firman. Ya, karena Alkitab berkata, tadi pujian bilang apa? Renungkanlah firman Tuhan, Taurat Tuhan, siang dan malam. Ya, itu Bapak Ibu. Ya. Nah, bagaimana firman itu bisa melekat? Yang ketiga, ayat 18 berkata, harus saudara mempunyai doa. Ya, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, perbanyaklah berdoa. Ya, perbanyaklah berdoa. Karena firman Tuhan bilang, iman, pengharapan dan kasih. Jadi Bapak Ibu yang berkati Tuhan, saudara harus mempunyai iman, ya. Jangan iman yang terlalu, tapi setidaknya harus standar, ya. Bagaimana iman itu harus standar atau stabil? Saudara harus memiliki firman. Bagaimana firman itu melekat? Saudara renungkan firman dan saudara berdoa supaya firman itu melekat, supaya genaplah janji firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Saudara bukan lawan darah dan daging, tetapi saudara melawan penghulu-penghulu udara, penguasa-penguasa, roh-roh kegelapan, bahkan roh-roh okultisme. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Amin. Iya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ya, karena saya percaya kita ini, ya, memiliki pelayanan yang diurapi Tuhan. Jadi tidak gampang Bapak Ibu. Ya, jagalah pelayanan apimu, jagalah pelayanan
pengurapanmu ya, melalui iman ya, firman, dan berdoa buat Tuhan supaya firman melekat Bapak Ibu, supaya genaplah firman Tuhan ya. Efesus 6 ayat 10 dan 12. Lawan saudara bukan secara fisik yang saudara bisa lihat, tetapi lawan yang tidak saudara kelihatan. Lawan dengan iman, yang kedua dengan firman, yang ketiga dengan doa, sehingga firman ini digenapi oleh kehidupan saudara. Puji Tuhan. Periksa hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau selama kita merasakan api itu sudah mulai berkurang, urapan itu sudah mulai berkurang dari hidup ini, saudara, siang hari ini Dia akan melimpahkan kuasa dan urapan itu bagi setiap orang yang merasa lapar, bagi setiap orang yang merasa butuh. Haleluya, karena Roh Kudus itu Dia menjadikan kita menjadi pelayan api, pelayan yang bersemangat, pelayan anak Tuhan yang bergairah di dalam Tuhan, pelayan Tuhan yang punya kerinduan yang besar untuk menyenangkan hati Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Saudara Bapak Ibu, kuasanya sedang berkarya di tempat ini. Mari responi dengan baik. Nanti saya minta saudara, Bapak Ibu jemaat, silakan tampil ke depan. Tidak terkecuali, semua tampil ke depan. Mari dengan segera tampil ke depan. Nanti hamba Tuhan berdiri di belakang saja untuk mengawasi. Karena hari ini Roh Kudus mencurahkan kuasanya. Roh Kudus mengurapi kehidupan saudara-saudara yang lemah. Hari ini Tuhan akan mencurahkan kekuatan yang limpah dalam hidup saudara. Mari maju ke depan, mari ke depan. Mari maju ke depan. Haleluya. Menghadap ke depan, mari langsung ke depan, langsung ke depan. Maju terima kuasa Tuhan. Mari, mari, mari. Nama Tuhan di belakang, mari. Boleh kau dari depan, 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 depan. Dia mau melawat saudara siang hari ini. Mari, mari, dengar, mari. Oke, mari, mari, mari. Jangan berjubel, berdiri agak jarak. Kalau Roh Kudus bekerja, ya. Yesus, haleluya. Saudara berdiri di hadapan Tuhan dengan singgah hati yang membutuhkan Tuhan, yang membutuhkan, memerlukan kuasanya, urapannya. Urapannya tidak jauh dari kehidupan saudara. Urapannya ada di tengah-tengah kita. Tinggal bagaimana caranya kita menggapai, bagaimana caranya kita menerima urapan.
Berikan jiwa di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur buat lawatan-Mu. Kami letih, kami lemah Tuhan. Tetapi hari ini Engkau hadir untuk menguatkan kami dalam hadirat-Mu. Dengan urapan dan kekuatan kuasa yang dahsyat itu. Kuasa yang berkah mengalir di tempat ini. Mengalir dalam setiap hidup. Terima kasih. Urapan Allah itu Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Sehingga Tuhan seperti firman-Mu mengatakan bahwa kami akan menginjak ulat dan kalajengking Tuhan. Bahkan kami itu beracun, kami tidak akan mati. Karena kami sudah menerima kuasa dari surga ini dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati akan hamba-Mu Bapa di surga. Hamba-Mu Bapak Pendeta Kristen tua Tuhan. Engkau pengurapan Allah Tuhan, Engkau kembalikan lebih dahsyat lagi dalam kehidupannya. Tuhan berkati dia di mana saja dia melayani. Akan berkati keluarganya, istri dan anaknya diberkati secara jasmani bahkan secara rohani Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat hadirat dan kuasa-Mu. Haleluya. Amin.